Pertama-tama kita harus masuk ke Play Store, kemudian kita klik atau tulis perekam layar Android. Nah, sekarang kalau kita udah ketik ini akan banyak banget muncul beberapa opsi atau pilihan perekam layar yang ada di aplikasi Play Store. Nah, yang terbaik versi aku adalah screen recorder rekam layar Fitma Video Studio yang warna biru. Jadi kalian wajib klik ini kemudian install buat kalian yang belum install. Nah, berhubung aku udah install, jadi sekarang aku tinggal klik buka aja. Tapi kalau buat teman-teman belum install, wajib install dulu dan menunggu beberapa menit sampai aplikasinya terinstall. Sekarang aku klik tombol buka. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi di bagian atas itu akan muncul sebelah kiri tulisannya video dan sebelah kanan itu foto. Nah, foto itu artinya aplikasi ini bisa ngerekam layar, bisa berupa foto, kemudian bisa juga tampilannya berupa video. Teman-teman lihat di tampilan ini tuh banyak banget fiturnya, dan saya akan jelaskan satu-satu fitur yang ada di aplikasi perekam video atau Fitma Recorder Lite. Jadi yang pertama itu yang paling kiri itu terdapat gambar atau fitur berupa video. Jadi kalau kita klik itu, terus kita klik mulai, maka kita akan bisa merekam. Nah, kebetulan tampilan perekamannya itu sama seperti yang sekarang aku tampilkan di layar. Nah, setelah itu kalian juga bisa lihat ada tombol bulat dan itu tuh akan muncul kalau udah ada waktu yang berjalan, itu menandakan bahwa proses perekaman sedang berlangsung. Tapi kalau dia nggak ada waktu yang berjalan atau detiknya itu nggak bergerak, berarti perekamannya itu nggak sedang berlangsung. Kemudian setelah itu ada tanda kuas, tapi ini tuh lebih ke fitur yang bisa kita gunakan untuk mencoret. Jadi bisa pilih warna sesuai dengan selera kita. Misalnya aku pilih warna biru, kemudian fontnya juga bisa besar, bisa juga kecil, dan nanti bisa dipakai untuk menggambar di tampilan perekaman ini. Misalnya aku mau kurung beberapa fitur, misalnya satu fitur itu yang facecam, aku kurung pakai tanda kuas ini ya teman-teman. Sekarang aku coba dulu. Nah, sekarang kalian bisa lihat, jadi fungsinya itu seperti ini, kayak untuk menunjukkan atau melingkari atau mungkin menggambar seperti itu. Dan ini untuk facecam sendiri yang aku lingkari, itu fungsinya kalau kita aktifkan secara otomatis itu wajah si perekam itu akan muncul atau kameranya kita itu bakalan berfungsi dan sekaligus tampilannya dengan rekaman layar seperti ini. Kemudian setelah itu ada tanda suara. Nah, tapi ini kan posisinya masih aku bisukan, nggak aku aktifkan karena untuk suara internal aku nggak rekam. Aku lebih milih untuk pakai dubber aja. Kemudian setelah itu yang di bagian paling ujung kanan ada tulisannya 3.3G. Ini tuh adalah kapasitas dari jumlah video atau kapasitas ukuran video yang bisa disimpan di Fitma Recorder Lite. Nah, di ujung kanan tadi kan ada tanda atau simbol dari pengaturan. Jadi aku mau jelaskan ke kalian beberapa fitur-fitur pengaturan yang bisa kita atur saat kita merekam. Nah, untuk pengaturan audio ini sebenarnya kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi itu pilihannya ada banyak, bisa mikrofon, audio internal, bisa juga kita pilih audio internal dan mikrofon. Tapi kalau saya pilih bisukan, ini sih sesuai dari selera atau keinginan teman-teman atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk pengaturan video, ini tuh ada untuk resolusinya, dan ini kebetulan aku pilih yang 720 piksel. Nah, karena ini lagi proses merekam, jadi aku nggak bisa contohin ke teman-teman cara aku ngerubah dari 720 atau mungkin ke 1000 piksel. Ini sih tergantung dari kualitas atau resolusi yang kita inginkan. Selain itu masih ada lagi fitur lain di pengaturan video seperti orientasi. Orientasi ini juga tidak bisa aku ganti karena kan ini masih lagi berlangsung gitu untuk proses perekamannya. Itu bisa pilih antara landscape atau portrait. Kemudian pengaturan tombol mengambang. Pengaturan tombol mengambang itu seperti tanda bulat yang sekarang muncul di layar. Kalau aku klik atau aktifkan sembunyikan tombol saat merekam, itu nanti tanda bulatnya itu nggak akan muncul. Seperti itu. Tapi kalau, nah contohnya seperti ini, kalau aku pilih itu tampilannya akan lebih bersih ya teman-teman, nggak muncul tanda bulatnya. Tapi kalau nggak diaktifkan tampilannya ya seperti ini, dan itu tergantung dari keinginan teman-teman, bisa disesuaikan. Kemudian untuk hitungan mundur sebelum mulai itu tergantung sih, bisa 3 detik, bisa 5 detik, tergantung dari kebutuhan kita.
Kemudian ada juga tetap merekam saat layar mati. Berarti walaupun layarnya lagi mati atau nggak kita pakai, itu perekamannya tetap berjalan. Kemudian kocok ponsel untuk berhenti merekam. Berarti ketika kita kocok ponselnya, maka proses perekaman itu akan berhenti. Kalau sembunyikan pratinjo hasil tangkapan layar, saya rasa teman-teman udah cukup mengerti ya. Nah, ini masih banyak lagi ke bawah facecam seperti yang saya jelaskan tadi dan juga kuas. Dan ini tuh udah otomatis sih muncul di awal untuk tampilannya. Jadi ini aku contohin ya. Nah, itu spill. Jadi facecam itu bikin kita yang ngerekam itu akan terlihat karena kan kamera kita diaktifkan. Kemudian itu akan tampil bersamaan dengan layar yang kita rekam. Nah, ini contoh cara penggunaan kuas yang aku mau tunjukin ke teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau menghilangkan coretan tadi, kita bisa langsung aja klik tanda silang atau langsung nonaktifkan kuasnya, maka tampilan coretan tadi tidak akan muncul lagi di rekaman layar. Dan di sini tuh masih ada beberapa fitur-fitur yang bisa membantu kita sebagai pemula, mulai dari tanya jawab, kemudian umpan balik, atau masih ada juga fitur untuk bantuan lainnya kalau kita memiliki beberapa pertanyaan. Saya rasa demikian untuk penjelasan mengenai perekam layar terbaik di tahun 2022.